Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bertemu kembali di materi biologi kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Pernahkah kamu memperhatikan wajah orang-orang di sekitarmu? Tidak ada yang sama persis, bukan? Bahkan untuk orang yang kembar identik sekalipun. Lalu, pernahkah kamu berpikir bagaimana ada begitu banyak jenis bunga di dunia ini? Dan mengapa setiap wilayah di bumi memiliki ciri khasnya masing-masing? Itu semua membuktikan bahwa di bumi yang kita tinggali ini memiliki keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau yang biasa juga disebut biodiversity merupakan keberagaman makhluk hidup yang terdiri dari 3 tingkat. Tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen terjadi karena adanya perbedaan susunan gen, sehingga menimbulkan variasi pada makhluk hidup satu jenis atau biasa disebut dengan varietas. Perhatikan foto wajah orang-orang berikut. Berbeda-beda bukan? Warna kulit, bentuk mata, dan ukuran tubuh berbeda. Padahal merupakan makhluk hidup satu jenis, yaitu Homo sapiens atau manusia. Berikutnya perhatikan mangga-mangga berikut. Berbeda-beda bentuk, warna, dan rasanya. Padahal semua tergolong dalam satu jenis, yaitu Mangifera indica. Nah, itu semua terjadi karena adanya perbedaan susunan gen pada setiap individu, walaupun berasal dari satu jenis. Pernahkah kamu bertanya, mengapa harus ada sidik jari di ijazahmu? Tahukah kamu, jika tak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama, sehingga sidik jari digunakan sebagai tanda pengenal untuk membedakan orang-orang dengan orang yang lainnya. Perbedaan sidik jari ini membuktikan bahwa adanya keanekaragaman gen pada spesies manusia. Keanekaragaman tingkat jenis terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya, sehingga menyebabkan keanekaragaman spesies dalam satu genus atau familia. Mari kita perhatikan tingkat taksonomi kehidupan berikut. Maka, perbedaan antar jenis dalam satu genus atau familia lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu jenis. Contoh keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies. Perhatikan tanaman-tanaman berikut. Kentang, tomat, terung berada pada tingkat genus yang sama, yaitu Solanum, tetapi memiliki ciri yang berbeda. Selanjutnya perhatikan hewan-hewan berikut. Kucing, harimau, dan singa berada pada tingkat familia yang sama, yaitu Felidae. Namun, mereka memiliki ciri yang berbeda, seperti ukuran yang berbeda, warna rambut yang berbeda, dan habitat yang berbeda pula. Namun, untuk singa dan harimau,
memiliki kemiripan yang lebih banyak dibanding harimau dan kucing. Karena harimau dan singa berada pada satu genus yang sama, sedangkan harimau dan kucing berada di genus yang berbeda tetapi pada familia yang sama, yaitu famili Felidae. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi karena adanya perbedaan komponen abiotik dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya, sehingga menyebabkan adanya variasi ekosistem di bumi. Contohnya, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan hujan, ekosistem gurun, di mana ketiga ekosistem ini berada pada posisi geografis yang berbeda. Posisi geografis yang berbeda mengakibatkan suhu, udara, kelembaban, dan curah hujan yang berbeda pula. Hal itu membuat berbeda pula makhluk hidup yang mendiaminya, karena setiap makhluk hidup memiliki kemampuan adaptasi yang berbeda-beda terhadap lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan adanya keanekaragaman ekosistem di bumi. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keanekaragaman hayati? Yang pertama, ada faktor genetik. Di awal sudah dijelaskan bahwa yang membuat individu satu berbeda dengan individu lainnya walaupun satu jenis karena susunan gennya yang berbeda. Seperti pada varietas ikan koi berikut. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Perhatikan peta dunia berikut. Wilayah yang berwarna kehijauan menunjukkan wilayah yang ditumbuhi oleh banyak pohon karena berada pada iklim tropis, sehingga wilayah tersebut didominasi oleh ekosistem hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Sementara wilayah yang berwarna putih merupakan wilayah kutub yang ditutupi es sehingga sedikit sekali makhluk hidup yang dapat hidup di sana. Ini membuktikan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Sekarang saatnya kita menarik kesimpulan. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu tempat. Keanekaragaman tingkat gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis karena adanya perbedaan susunan gen. Keanekaragaman tingkat jenis adalah keanekaragaman antar jenis dalam satu genus atau familia. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman sistem ekologi karena perbedaan letak geografis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keanekaragaman hayati adalah gen dan lingkungan. Demikian saja materi kali ini, semoga mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.